menatapmu kembali. Nggak ada kak guys. Kairi jual risol 5.000. Emang iya beneran kah? Aku udah suka Mario semenjak zaman Walid. Ogah aku ya. Saya tidak mau anda lanang. Nera mana Nera? Buset, for second masih nanya Nera kah? Ini part 2 kah? Ada part 2 nya kah guys? Cintaku terhalangi karena aku punya pacar ya. Rasakan suara merdu dari penderitaan. Cinta keduaku ya. Cinta keduaku terhalang karena pacar pertamaku. Sinetron macam apa itu guys? Par 10 pun jadi mar kalau ada kata for second. Gelo ya. Hari-hari guys. Pindi banaka kain pindi ngatagalok angangongangongangangonging. Guys itu bahasa apa guys? Nggak ngerti aku pun. Itu bahasa Filipina guys. Tidakkah orang-orang ini mengerti bahasa Tagalog tuh itu guys, bahasa Defender guys. Gimana konsepnya? Intinya mau punya bini 2. Iya Olip. Bayangin Kak Olip, di sini ada yang orang ingin mau istrinya 2. Waktunya pergi ke Erudisio. Coba kita tanya Pak Ustadz kali ya. Pak Ustadz. Apa dosa dan juga hukumnya seorang pria ingin punya pacar 2, bukan istri ya, ini pacar dulu nih 2 nih. Ada kah Pak Ustadz kah di sini kak guys? Jamkan mata, bayangkan muka Walid hari-hari gara-gara Walid kah ini guys. Halo Kiara, welcome. Aman kah MM-nya 2? Kayaknya aman guys mereka guys. No problem katanya. Kayaknya ya. Karena Nathan mungkin bisa di tengah juga guys. Kalau Dennis udah kukubur di sumur katanya. Waduh Dennis, hati-hati Den. Panas Dennis kemarin pas ngebahas gini. Dennis langsung pamit ya. Kemarin aku viewer baru jadi masih rada canggung, nggak apa-apa. Is okay teman-teman. Di sini viewer baru, viewer lama sama kok teman-teman. Nggak ada perbedaan kasta kecuali kalian langganan. Oke guys, let's go. Kita akan coba masuk ke game yang keempat teman-teman ya. Lanjut, kita akan lihat pertarungan yang kini bakal dimulai antara AF versus RRQ. Siapakah yang berhasil untuk bisa mengamankan matchnya di game yang kali ini? Ada Hesperia boleh menjadi opsi untuk bisa diamankan. Dan memakai Brody, Biantok dengan memakai Xbox, sementara Anfa dengan memakai Fanny mencoba mengambil Purple dengan Sam yang kini harus berjuang di area tengah. Mbak Almighty dengan kita lihat juga ada Lilia yang kini berhasil diamankan. Platingan sedang dilakukan. Saiful berhasil mengunci ke arah sebuah Purple dengan Fajr Tizi yang kini berhasil untuk kabur. Malah jadi opsi kedua untuk langsung terkena tumbangan bersama dengan satu lagi eliminasi. 3 pick up diciptakan langsung membuka tentunya. Boleh ikut gak? Ikut gak sih? Bukan hey. Boleh mau ikutan. Jangan deh, kita hilangin dulu guys. Gak ya, kalau itu enggak ya. Kalau boleh ikut gak? Iya boleh. Oke. Soalnya itu membahayakan ya itu ya. Secara publik lagi guys. Gelo ya. Tembakan berhasil dimanfaatkan oleh serang Jarod, membuka platingan dengan cukup baik, tapi Saiful mencoba untuk mengambil momentum dengan kini melakukan pertarungan lagi di area depan kali ini yang memakai Lukas. Clearance pun masih cukup baik untuk bisa dilakukan. Jarod mencoba mengambil kesempatan. Berapa kita lihat Stack sedang mencoba dikumpulkan, namun seorang Jarod ya membuka pengambilan pertama. Akhirnya berhasil memecahkan telur untuk pasukan dari tim RRQ. Tapi kini harus berhati-hati karena serang sana pun juga di sana. Siap menembak, memberikan opsi cukup dalam untuk seorang Fajr Tizi. Kini kita terkenakan sebuah point kill. Hingga tembakan juga berhasil dilakukan seorang Saiful, memberikan cakan lebih. Dan kini adakah sebuah panis lagi yang mungkin bisa terjadi di area bottom lane di game yang kali ini.
Halo kalian, welcome. Dengan tentunya wave minion yang kini perlahan mulai mencoba didatangkan dan mungkin bisa mempersulit pergerakan dari serang Den. Sementara pukulan ini bakal mencoba membawa serang Bian. Akankah harus terkena satu buah punishment dengan backup dari seorang Onfa yang malah begitu cepat untuk bisa membuat seorang Zura pun hilang di sana. Dan Bian masih terkena sebuah punish. Terkena satu Aruk dan juga satu geprekan langsung dari seorang Fajri Tizi. Yang akhirnya membuka poin kill pertamanya. Arhuk dilakukan langsung, gagal untuk bisa mengenai serang Sano yang kini masih berfokus membuka pengambilan Karakelomang. Dan tentunya kita lihat juga ada perebutan yang juga tentunya harus dilakukan. Turtle yang ada di area top lane. Zura mencoba untuk kini lebih tenang, bermain di area dalam, berlindung dari turret. Tentunya akan menjadi tempat di mana seorang Zura akan mencoba untuk mencari ya stacknya di game kali ini. Dengan tadi ada sebuah Rook yang juga berhasil menangkap langsung seorang untuk bisa terkena sebuah poin kill lagi. Tembakan pun juga berhasil untuk membuka sebuah punish ke arah seorang pemain lagi di tangan teman-teman dari tim RRQ. Masih ada seorang Almighty ya, tadi berhasil untuk membuka eliminasi dan flame shotnya udah hilang. Kini akan mencoba untuk berjuang juga dengan harus kembali melakukan satu lagi platingan ya. Clearance kini dilakukan. Ada tampil menjadi item tambahan dari serang Zura. Masih mengumpulkan sebuah stacknya. Dengan kita lihat juga kini ada pergerakan di area bottom lane sana. Den mencoba untuk membuka beberapa wave ini untuk bisa masuk ke arah sebuah turretnya. Ini akan jadi perlahan bahaya ya. Dengan harus ada cover lebih dari seorang Almighty untuk bisa menjaga turretnya yang ada di area bawah kali ini. Dan akan mencoba mempertahankan lagi sebuah area di bagian tengah. Meskipun lawannya juga nggak akan cukup mudah untuk bisa dikalahkan. Melawan seorang Sano karena punya entropi akan jadi sebuah ancaman ya. Meskipun Almighty juga mungkin bisa melakukan manuver dengan sebuah Black Shoes-nya. Tapi Zura kini juga dalam bahaya. Apakah akan terkena sebuah panis lagi untuk ketiga kalinya? Warrior menjadi pengambilan item tambahan yang udah berhasil serang Jarod kini didapatkan. Mencoba untuk memberikan backup ke arah top lane, tapi terlalu jauh sepertinya. Belum lagi tentunya ada beberapa tempat yang mungkin bisa membahayakan ya. Tempat-tempat yang missing bisa membuat Jarod yang mungkin harusnya bisa memberikan cover lebih malah harus terkena sebuah punishment terlebih dahulu. Dan kini ada sebuah entropi yang juga sempat mencoba mengejutkan. Dan Jarod tadi sempat kehilangan cukup banyak darahnya ya untuk War yang sekarang. Dengan tentunya juga mereka harus lihat ada kesempatan untuk bisa mengambil ke arah satu buah turtle yang kini ada di arah top lane. Tentunya akan mencoba untuk berusaha. Zura ini harus mencoba untuk juga menjaga sebuah turretnya di bagian atas sana. Stuck masih dicari. Namun Nova pun kini kembali beraksi. Lakukan lagi beberapa kabelnya untuk bisa mengambil ke arah pemain. Dengan satu buah flame shot juga tadi sempat dilakukan, tapi Last Insanity menjadi dialogue tambahan yang harus ternyata memakan korban untuk pasukan dari tim RRQ di game yang sekarang. Dan satu lagi keterlibatan sebaik ini juga bakal dilakukan. Apakah membuat seorang Almighty berhasil untuk bisa pulang? Satu sontekan dan serang Den membuka pengambilan. Dan kini adakah seorang Fajri Tizi yang juga berhasil untuk malah terkena tumbangan, walaupun berhasil dipush. Dengan kini kita juga Turtle yang juga begitu free. Belum lagi dengan Evos Jarod yang juga harus malah terkena lagi satu bola eliminasi. Dan Onfa juga terkena sebuah pengambilan. Saiful masih cukup tenang, bahkan kini masih mencoba untuk melakukan beberapa serangan. Unless Beast-nya harus hilang begitu saja. Masih mode kita udah hilang ya. Mode rubah ekor 9-nya udah berubah guys. Tapi emang bagus banget sih. Kalau kalian punya skin Naruto itu keren banget sih bro. Di sini ada yang punya gak teman-teman? Dan habis berapa JT teman-teman buat ngambil Naruto guys? Ambillah ke arah sebuah turtle yang berikutnya ternyata berhasil diambil di tangan dari sang Saiful. Retribution yang begitu baik berhasil untuk dia lakukan langsung. Dengan kita juga ada Bloodian yang juga berhasil membuat Onfa pun gak berhasil pulang dengan cukup cepat. Malah jadi tempat dimana dirinya pun harus malah terkena sebuah panis keempatnya. Dengan kini lihat juga ada turret gear tengah yang akan mulai jadi pengambilan yang Almighty mungkin bisa lakukan. Tapi sepertinya sedang dipancing ya Almighty. Amaruk pun gagal untuk bisa mengenai lagi. Dan ini masih cukup safety.
Meskipun kini harus kehilangan sebuah turretnya di arah bottom lane, harus mencoba untuk lebih menjaga karena lihat ada serang Seiful yang malah mencoba untuk memaksakan penyerangannya di sana. Beberapa cakaran, Unless Beast bahkan terbuka. Satu Bobby Judama akan mencuri tembakan. Hisper pun dikejutkan dan pick up tambahan pun berhasil didapatkan dan kini mencoba untuk menambah pick up lagi karena serang sana yang sepertinya sedang mencoba untuk sendirian. Untungnya entropinya pun berhasil dijalankan sehingga masih berhasil pulang. Tapi turret di bagian tengah kini juga akan berhasil dihancurkan oleh teman-teman dari tim RRQ. Melakukan inflasi lain ke tempat yang ada di area atas yang akan berhasil untuk mereka ambil. Turret tambahan untuk pasukan dari tim RRQ. Dengan kita lihat juga beberapa, kita lihat stiker-stiker yang tentunya juga tadi sempat dia berikan langsung. Abis ini ada shot gak? Abis ini ada kosong Bang Penyot. Mozaon nih makasih udah follow. Ini RRQ cabang Zimbabwe teman-teman. Nah, kalau yang kiri ini AE India teman-teman ya. Jadi perkenalkan dulu teman-temannya ya. Ini lagi pada main. Dengan turret yang juga kini akan berhasil diambil dari tengah. Masih penjagaan yang begitu kuat. Tapi kini juga mulai ada kekosongan di tempat lain ya, yang harusnya jadi warning untuk pasukan dari tim AE. Mereka harus kehilangan turret di bagian top lane. Dengan berhasilnya RRQ menjalankan satu boss push. Bisa ikutan nggak? Bisa abis ini. Kita masih ada kosong. Kalau mau ikutan gratis bisa dari saluran nunggu. Kalau VIP donate di bio. Langsung main, nanti kirim ID-nya. Ini main kostum biasa ya, bukan room tour ya. Kalau gratis via saluran join dulu aja. Salurannya di bio teman-teman. Pengambil Curse buff juga kini spray akan dilakukan. Bakal mencoba untuk mencuri-curi buff dari pasukan tim lawan tentunya. Dengan tentunya Lord yang juga kini akan mencuri ambil. Akan menjadi kerugian besar lagi jika harus malah kehilangan Lord yang pertama ya. Untuk match yang keempat, pasukan dari tim AE harus juga mencoba berjuang. Karena ada satu buah purple yang juga kini bakal mencoba untuk diperebutkan. Namun sayang seorang Fajr Twizy pun gak cukup aman. Walaupun ditambahkan, namun kita satu buah Black Suit yang juga mencoba menghindari pergerakan dari teman-teman tim AE yang juga kini mencoba membuka beberapa penyerangan. Last Insanity meledak langsung. Dan lihat dari seorang pemain yang masih mencoba beraksi, Saiful. Kini akankah mencoba untuk lebih bergegas lagi, memanfaatkan space-nya untuk bisa menghancurkan turret yang ada dari top lane. Dengan pengalihan perhatian juga tadi sempat dilakukan oleh dirinya dan memudahkan serang Zura ya, untuk membuka tadi beberapa wave ini untuk bisa masuk ke arah turret. Meskipun memang hasilnya masih cukup nihil terjadi di game kali ini. Di sini mau 5, di 6 palingan. Kalau mau 5 bang, mau kah bang? Tapi lawannya random. Kalau mau bisa. Di 6 tapi kalau 5 guys. Kalau di di 6 kalau 5. Kalau di match 5 adanya 5 doang. Tapi kayaknya tadi ada yang mau donate tuh guys. Tergantung cepet-cepetan siapa sih sebenarnya sih. 4 kali 5 berarti 20k. Bisa pakai logo juga ya Bang Monsa ya. Kalau kamu mau pakai logo timmu bisa. Permainnya 4000. Arah sebab begini spray akan mencoba diambil di tangan teman-teman dari tim RRQ. Begitu baik mereka mencuri lagi tentunya peluang-peluang yang harusnya teman-teman dari tim AE bisa untuk dapetin ya. Sementara kita lihat sebuah hard hook yang juga berhasil untuk mereka dapatkan langsung ke arah serang Bian. Kini mencoba untuk pulang tapi Bloody Hand pun harus menaik serangan Fa. Yang juga kini tentunya bisa membuat diri pun dalam bahaya. Dengan darah sekaratnya mencoba untuk kabur tapi kini malah jadi objek untuk langsung terkena pukulan dari seorang Zura. Dengan damage yang juga cukup kuat bakal menjadi pemain yang cukup penting untuk matchnya kali ini. Berapa? Sematchnya 4000 tadi. Gue ikut boleh. Apakah akan mencoba untuk membuka lagi point kill berikutnya untuk bisa membuat pasukan dari tim AE ya kehilangan cukup banyak pemain, tapi lebih mencoba untuk memperhitungkan ya. Sepertinya stack untuk bisa lebih jadi karena tentunya Alus bisa sangat-sangat penting ya, jadi pemain yang penting kalau misalnya stacknya udah banyak ya. Dan kayaknya untuk kali ini Zura udah 451 guys stacknya guys. Wah tentunya akan menjadi sebuah luka ya, yang akan bisa membuat pasukan dari tim AE kesulitan. 20k di match 6 bang kalau mau bang. Aku nggak tahu kalau udah mulai sepi aku udahan teman-teman.
Dengan ultimate yang juga kini akan dilakukan, mencoba untuk membuka lagi kah sebuah pengambilan, tapi Bian yang juga terancam dengan darah sekaratnya mencoba untuk kabur, tapi masih di dekat seorang Fajri Trizi yang hampir saja tadi berhasil memberikan penarikan, tapi seorang Bian pun malah berhasil kabur kali ini. Di match 6 bang, kalau mau bang, ada 5 orang langsung donate nanti di match 6 langsung main, tapi lawannya kayaknya random ya. Baru ada 3 orang, baru ada Seishiro, Forsaken sama Sano ya. Nanti kalau misalnya ada 2 orang lagi, berarti nanti lawannya random. Lodian pun juga berhasil digunakan lagi dan lagi. Onfa pun gak dikasih untuk selamat. Berhasil langsung terkena sebuah panis. 4.000 dari Penyok Halilintar. Pesan Penyok 3819094949768 Thank itu you. BG Gas Partiku jam 12 waktu, jam 12 ke atas. Mohon maaf. Itu partinya sekalian nakutin orang kah? Partian Kunti kah guys? Oh, jam 12 aku kadang udah tidur guys. Penyat habis ini ikutan ya Penyat ya. Beberapa lettingan pun masih bisa dijalankan dengan baik. Kalau aku malam kurang nian guys, kurang banyak view-nya guys kalau aku malam guys. Aku biasanya siang-siang, streamer siang aku teman-teman. Party anomali, waduh namanya party anomali bro. Dengan turret yang juga kini akan berhasil dibobol lagi di arah tengah sana. Buset, party anomali, ini partinya Skyler kah guys. Ari pun juga berhasil untuk didapatkan lagi. Namun kini mengenai serang Bian, harus mencoba untuk membuat Bian pun pulang. Tapi drop memori berhasil dimanfaatkan. Almighty harus malah tumbang untuk ketiga kalinya. Dan kita lihat lebih mencoba untuk berfokus membawa beberapa platingannya ke arah tengah. Dengan turret yang juga kini perlahan kembali akan dibobol. Dan Lordnya ini juga mulai datang dan akan jadi ancaman lebih jika nggak mencoba ya untuk dieliminasi langsung oleh teman-teman dari tim Maya untuk game yang kali ini. Dengan pergerakan dari serang Vanya, akankah kembali mobilitas lagi bermain ke arah depan. Tapi kalau kita lihat memang Onfa masih belum cukup baik dari segi KDA dan lebih mencoba untuk memprioritaskan sepertinya ya permainannya untuk lebih ke arah push lane ya. Push lane yang mungkin bisa dimanfaatin oleh seorang Onfa. Tapi kini Saiful mencoba menjaga sebuah posisi dari top lane. Gak mau kasih mudah tentunya untuk bisa kehilangan turret-turret lain ya. Apalagi dengan coba buat dapetin turretnya aja susah ya. Masa mau ngasih gitu aja turretnya ke lawannya ya. Itu sama seperti menjaga seseorang yang memang kalian sayangi teman-teman ya. Harus dijaga dengan baik. Masa kalian pengen langsung orang yang kalian sayang diambil sama orang lain ya. Wah, itu guys. Jarod juga kini dari segi KD memang masih belum begitu baik. Tapi menurutku sih kalau ke arah late game bisa menjadi pemain yang juga cukup penting buat Tirson Natsanya. Dan juga tentunya dengan Rhapsody yang juga bisa untuk dia lakukan. Apalagi dengan item yang juga kali bentar lagi bakal full ya. Kayaknya Immortality kah jadi pelindung sebuah Jarod ya untuk tambahan di game yang kali ini. Ada Hunter Strike dan Sky Pincher. Endless Battle menjadi penguat harusnya. Cuma nanti Giveras ini lebih benar-benar kayaknya dimanfaatin buat lebih bertahan kalau misalnya terkena sebuah serangan dari seorang Fanny ya. Karena tentunya juga Fanny punya ancaman besar juga kalau misalnya bisa untuk melakukan cut road-nya ya ke arah seorang Granger. Dan kita lihat masih berusaha untuk bisa menjaga area di bagian top lane. Tapi purple-nya ini juga cukup aman. Apakah berhasil diambil oleh teman-teman dari tim AE? Mencoba untuk berjuang, tapi sayangnya Almighty yang cukup nakal yang malah berhasil untuk melakukan sebuah pengambilan. Dengan harus kini membuat pasukan dari tim RRQ mengambil lagi ke arah sebuah purple-nya ya. Ini akan menjadi tambahan gold yang begitu besar untuk pasukan dari tim RRQ dapatkan. Dan Lord yang ketiga ini bakal mulai juga diamanin ya oleh teman-teman dari tim RRQ sepertinya untuk gamenya di match yang kali ini guys. Apakah berhasil terjadi pengambilan Lord untuk pasukan tim RRQ? Zoning mereka juga harus peran lakukan. Namun sayangnya pengambilan kesempatan berhasil untuk teman-teman dari tim RRQ dapatkan dengan seorang Zura yang juga berhasil untuk melakukan penghancuran. Turut di bagian bawah berhasil didapatkan. Habis ini ganti Onyx deh. Boleh. Dengan entropi juga tadi sempat dibuka oleh serang Onfa. Tapi sepertinya ya Sano gagal untuk bisa membuka pertarungan dengan lebih cepat. Dan Lassie Sadity pun meledak tanpa ada sebuah area yang bisa untuk menguntungkan. Tapi Bian
masih berhasil diselamatkan. Tapi Lord pun kini juga mulai datang. Lord ketiga yang tentunya bisa membuat bencana. Abak Palsen dari tim RRQ pun juga siap untuk bisa memberikan backup lainnya. Tapi mereka pun lebih fokuskan untuk bisa menghancurkan turret-turret lain yang ada di area tengah dan juga atas sana. Bahkan kini ada satu waruk yang juga berhasil memberikan satu ancaman dan lagi Lazy Sanity meledak dari seorang Bian yang harus malah membuat dirinya pun kini berhati-hati karena Zura berhasil untuk membuka sebuah double kill. Looking for triple kill gagal dilakukan. Setelah Blood pun juga berhasil masuk. Seorang Dan pun harus mencoba pulang bersama Bian yang kini juga harus berhati-hati. Apalagi dengan 3 turret terakhir yang udah berhasil dihancurkan langsung dan menyisakan base turret yang hanya ada di area tengah di game yang kali ini akan menjadi keuntungan yang besar. Bisa dimanfaatin oleh teman-teman dari tim RRQ, tapi mereka juga harus ingat bahwa teman-teman dari tim AI mereka punya kekuatan yang juga mungkin bisa mereka manfaatin nantinya untuk bisa melakukan sebuah pembalikan keadaan ya. Meskipun memang Onfa ya harus kembali berfokus ya buat nyulitin mungkin teamfight dari pasukan tim RRQ dengan memainkan satu buah speed push, dengan tentunya membawa beberapa pemain lainnya untuk juga lebih bermain teamfight. Gak bisa sendiri-sendiri karena tentunya kalau sendiri-sendiri akan cukup sulit untuk melakukan subliminasi. Dengan tembakan ini juga kini dilakukan serang Jarod, memberikan peletikan langsung. Jarod membuka Blade of Despair untuk bisa jadi pemain yang lebih kuat lagi dalam memberikan damage dengan cukup pasti. Dengan tentunya juga ada sebuah parpa yang juga udah berhasil didapatkan. Dan Zura ini kayaknya udah mulai stacknya full ya. Dan kita akan lihat gimana caranya Zura untuk melakukan subliminasi karena teman-teman dari tim AE dengan sebuah pukulan yang tentunya membahayakan dari dirinya. Orberry ya, ini juga udah berhasil diambil. Ultimate-nya diarahkan langsung ke arah seorang pemain Sano yang sebenarnya akan jadi objektif terlebih dahulu untuk bisa tertumbangkan. Meskipun ternyata juga harus memakan korban. Tapi kini 2 orang member dari pasukan tim AE pun hilang begitu saja. 3 orang pemain hilang dan 4 orang pemain pun kini harus berhasil diamankan. Dengan Den yang kini tersisa sendirian. Last chance untuk seorang Din bisa kebersahan di game yang kali ini. Dengan posisi hampir saya terkena sebuah sarikan dan base-nya cukup mudah harusnya untuk bisa didapatkan langsung. Membuka sebuah kemenangan dan wipeout pun terjadi untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ. Dan AE berhasil dikalahkan untuk gamenya di match yang kali ini. Luar biasa sekali kemenangan yang berhasil untuk didapatkan oleh RRQ. Dan AE harus malah berhasil untuk dikalahkan. Dengan tentunya ada 3 silver ya terjadi ke arah teman-teman dari tim A ya. Dengan adanya emas dari seorang Bian dan Den berhasil untuk membuka 1 MVP dengan permainan yang memang cukup manis dengan 9 pick up dan hanya tumbang 1 kali aja guys. Mode Black Alien gelo guys. Tumbang sebanyak 1 kali aja dan asisnya 5 kali, 20 pick off berhasil didapetin. Sama kayak teman-teman dari tim lawannya RRQ dengan 4 silver. Cuma Saiful menjadi pemain yang satu-satunya buset guys ngamanin Sky Pitcher 5-5-nya kah? Gelo, lupa Ben Aldo sekali geprek hilang poinku katanya ya. Ini juga sastik yang bisa kalian lihat. Kita akan coba lanjut untuk game yang sekarang tentunya teman-teman.